Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya untuk matematika wajib mengenai komposisi fungsi dan invers fungsi. Tetapi sebelumnya kita pelajari dulu yang namanya komposisi fungsi. Nah, lagi-lagi sebelum ke komposisi fungsi, kita belajar dulu yang namanya operasi aljabar pada fungsi. Operasi aljabar pada fungsi itu ada 4. Yang pertama penjumlahan fungsi. Itu bisa kita lihat di sini, fungsinya ada f ditambah gx, itu rumusnya berarti fx ditambah gx. Kemudian untuk pengurangan fungsi, f dikurang gx, itu rumusnya fx sama dengan fx dikurang gx. Sedangkan untuk perkalian dari fungsi, f dikali gx, itu berarti rumusnya fx dikali gx. Kemudian untuk pembagian fungsi, f dibagi gx itu sama dengan fx per gx dengan syarat gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian selanjutnya untuk operasi komposisi fungsi. Apa itu komposisi fungsi? Komposisi fungsi itu adalah penggabungan dari 2 atau lebih fungsi dengan aturan tertentu. Nah, bisa kalian lihat di sini. Setelah Ibu gambarkan diagram, ada himpunan A, itu anggotanya ada X, kemudian himpunan B, anggotanya ada Y, kemudian himpunan C, anggotanya ada Z. Nah, di sini ada 2 fungsi, fungsi F dan fungsi G. Yang dikatakan komposisi fungsi itu, kan di sini ada fungsi F, memetakan dari A ke B, berarti di sini dipetakan dari X ke Y. Nah, X di sini, ketika difungsi dari F itu sebagai daerah asal, kemudian Y, karena di sini dipetakan ke Y, berarti Y ini merupakan daerah hasil untuk fungsi dari F. Tetapi untuk fungsi dari G, Y ini itu digunakan kembali sebagai daerah asal yang dipetakan kembali ke Z. Jadi Z di sini sebagai daerah hasil dari G. Nah, yang dikatakan komposisi fungsi itu dari X ke Z, sehingga bisa ditulis di sini H sama dengan G bundaran F. Ini kalau dikomposisi bisa dibaca dengan bundaran, ya. Jadi hasil dari G bundaran F itu adalah X, Z. Itu yang dikatakan komposisi. Jadi dapat disimpulkan kalau dia diminta komposisi F bundaran GX itu sama dengan F di dalam kurung GX. Kemudian atau kalau G bundaran Fx itu berarti rumusnya G dalam kurung Fx, ya. Jadi bisa dilihat di sini tergantung yang ditanya. Kemudian perhatikan contoh. Contoh nomor 1 itu mengenai operasi aljabar pada fungsi dengan soal jika diketahui fx-nya di situ ada 2x ditambah 8 dan gx-nya ada 3x kuadrat ditambah 10x dikurang 8. Maka tentukanlah yang A yang diminta fungsi f ditambah gx, berarti ini untuk penjumlahan. Sedangkan yang B fungsi f dikurang gx, berarti ini untuk yang pengurangan. Sekarang kita jawab untuk yang A, f ditambah gx, berarti rumusnya bisa kita tulis fx ditambah gx, karena di sini penjumlahan. Kita tuliskan kembali fungsi dari fx, di situ ada 2x ditambah 8 ditambah dari rumus gx-nya di situ ada 3x kuadrat ditambah 10x dikurang 8. Nah, kemudian dari dalam kurung masing-masing ini kita keluarkan, ini menjadi 2x ditambah 8, tidak ada masalah. Kemudian di sini di depan tanda kurung ini ada tanda positif. Karena positif, ini langsung 3x kuadrat positif 10x positif dikali dengan negatif 8. Nah, kemudian kita jumlahkan, kita lihat di sini menjumlahkan kita sesuaikan. Di sini 3x kuadrat, tidak ada pasangan, kita tulis kembali 3x kuadrat. Di sini ada 2x, ada 10x, berarti 2x ditambah 10x itu 12x. 8 tidak mempunyai variabel dengan dikurang 8, artinya itu 0, tidak usah ditulis lagi. Jadi jawabannya 3x kuadrat ditambah dengan 12x. Itu untuk jawaban yang A. Sekarang untuk yang B, pengurangan. Sama,
kita tulis rumusnya fx, karena di sini dikurang, berarti dikurang dengan gx. Kita masukkan fx tadi 2x ditambah 8 dikurang dari rumus, gx-nya ada 3x kuadrat ditambah 10x dikurang 8 sama dengan, kita keluarkan, ini tetap 2x ditambah 8. Di sini ada min, hati-hati. Min ini kita kalikan untuk seluruh ruas, untuk seluruh bilangan yang ada di dalam kurung. Jadi min dikali 3x kuadrat, min 3x kuadrat, min dikali positif 10x, jadi min 10x. Di sini ada min dikali min 8, itu plus 8. Karena negatif ketemu negatif itu hasilnya positif. Kemudian di sini sama dengan, kita jumlahkan. Lagi-lagi yang memiliki variabel x kuadrat itu kita tuliskan kembali. Jadi min 3x kuadrat. Di sini ada 2x dikurang 10x jadi min 8x. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Itu untuk jawaban yang B. Ya, bisa dipahami. Sekarang untuk soal nomor 2. Soal nomor 2, diketahui dua fungsi dinyatakan dalam himpunan pasangan berurut. Ini yang dikatakan berurutan. Sudah Ibu ajari di materi sebelumnya. Di situ ada fungsi dari f ada 1,3, 2,4. Kemudian fungsi dari g ada 3,6 dan 4,8. Di sini minta tentukan G bundaran F, berarti bisa kita tulis di sini boleh ini untuk himpunan A, ini untuk himpunan B, ini untuk himpunan C. Karena di sini yang diminta G bundaran F, artinya fungsi yang kita selesaikan terlebih dahulu adalah fungsi dari F. Nah, fungsi dari F di situ ada 1,3 dan 2,4. Untuk mengisi yang A atau untuk mengisi diagram yang A, itu daerah asal dari F. Berarti daerah asal itu ada 1 sama 2. Jadi kita tuliskan di sini 1, 2. Berarti untuk ngisi dari anggota himpunan dari B itu daerah hasil dari F. Artinya itu 3 dan 4. Berarti kita tulis 3, 4. Kemudian kita pasangkan sesuai ini 1,3, 2,4. Jadi 1 ke 3, 2 ke 4. Itu untuk fungsi dari F. Sekarang selanjutnya fungsi G. Ingat, berarti untuk anggota dari B kita gunakan kembali sebagai daerah asal dari G, ya, daerah asal dari G. Di sini ada 3,6 dan 4,8. Daerah asalnya itu ada 3 dan 4. Sudah kita tulis 3 dan 4. Kemudian 6, 8 untuk daerah hasil. Jadi 6, 8. Pasangkan kembali 3 ke 6 berarti tanda panahnya 3 ke 6. 4,8 berarti 4 ke 8. Inilah yang dikatakan fungsi dari G bundaran F. Hasilnya bisa kita tulis G bundaran F sama dengan, di sini kan 1 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 6, maka hasilnya 1,6. Dan 2 dipetakan ke 4, 4 dipetakan ke 8, artinya hasilnya adalah 2,8. Ya, itu. Jadi jawaban dari G bundaran F. Nah, selanjutnya untuk contoh nomor 3. Perhatikan, di situ ada diketahui fx sama dengan 2x dikurang 5. Kemudian gx-nya ada 3x ditambah 1. Tentukanlah yang A ada komposisi dari G bundaran fx, yang B nilai dari komposisi F bundaran G2, berarti di sini yang diminta nilai nak ya. Kalau yang A itu masih dalam bentuk rumus. Yang sedangkan yang C diminta nilai X jika F bundaran GX itu sama dengan 8. Sekarang yang A terlebih dahulu. Di sini kan ada G bundaran Fx. Artinya rumusnya
ikuti, ini kan G dulu baru F, arti G buka kurung F buka kurung X. Nah, itu rumusnya. Kemudian G tuliskan kembali, buka kurung, Fx ganti dengan yang diketahui dari soal. Berarti di situ ada 2x dikurang 5. Nah, ya, sudah diganti. Kemudian di depan 2x min 5 itu ada G. Jadi yang di dalam kurung ini masukkan atau substitusi ke fungsi dari G. Fungsi G itu ada 3x ditambah 1. 3 tuliskan, seharusnya kan X, tapi X-nya sudah diganti dengan 2x dikurang 5 ditambah 1. Ya, awas, tadi kan harusnya 3x ditambah 1 nak, fungsi dari G. Tapi karena sudah ada 2x min 5, jadi 2x min 5 digantikan untuk posisi X-nya. Kemudian kali, 3 kali 2x, 6x, 3 kali min 5, min 15 ditambah 1. Jadi di sini jawabannya 6x min 15 tambah 1 min 14. Nah, itu jawaban yang A. Sekarang untuk jawaban yang B, ini tadi yang A dalam bentuk rumus masih hasilnya. Sedangkan yang di B, yang diminta itu dalam bentuk nilai. Sama rumusnya, ini kan F bundaran G. Berarti F buka kurung G buka kurung. Kan di sini tadi untuk A kan X, berarti di sini diganti dengan angka 2. Nah, kemudian F-nya tuliskan dulu. Nah, di depan 2 itu ada G. G apa rumusnya? 3X ditambah 1. 3X tambah 1, ingat, berarti yang ditulis 3. X jangan X lagi, tapi sudah diganti dengan angka 2 ditambah 1. Nah, harusnya kan 3x tambah 1, tapi kan x-nya sudah ada 2, berarti diganti dengan angka 2. Jadi 3 dikali 2 ditambah 1. Di bawahnya F, 3 dikali 2 itu 6, ditambah 1. Berarti F, 6 ditambah 1 itu 7. Nah, awas, di depan 7 masih ada F. Apa rumus dari F? Rumus dari F itu ada 2x dikurang 5. Berarti 2x dikurang 5. 2x diganti 7 dikurang 5. Jadi 2 dikali 7 itu 14 dikurang 5. 14 kurang 5 sama dengan 9. Ya, jadi kan beda. Ini kalau X tadi masih dalam bentuk rumus hasilnya, sedangkan kalau sudah diketahui bilangan berarti dalam bentuk hasil nilai ya. Nah, kemudian untuk yang C, nilai X jika F bundaran GX itu sama dengan 8. Perhatikan. Di sini ada F bundaran GX sama dengan 8. Sama nak. Ini kan F bundaran GX, berarti rumusnya F buka kurung G buka kurung X. Nah, ini kan sudah ada hasilnya. Buat di sini sama dengan 8. Nah, selanjutnya turunkan lagi F GX. Ganti dengan rumus yang diketahui. Di situ ada 3X ditambah 1. Di sini 8 tetap terus mengikuti ya. Sama dengan 8. Kemudian 3X tambah 1. Sama, ini ada F. F itu ada 2X dikurang 5. Artinya 2 jangan X lagi, tapi diganti 3X ditambah 1 dikurang 5. Itu ya. Sama dengan 8. Kemudian 2 kita kalikan. 2 dikali 3X itu 6X. 2 dikali 1 itu 2 dikurang 5 sama dengan 8 ya. Kemudian di sini 6x. 2 dikurang 5 berapa? Min 3 sama dengan 8. Kemudian di sini 6x sama dengan min 3, kita pindah ruas ke sebelah kanan. Artinya 8 karena negatif berarti pindah ruas jadi positif. Jadi 6x sama dengan 8 tambah 3 11. Jadi X sama dengan 11/6. Itu ya. Jadi nilai X-nya adalah 11/6. Itu untuk jawaban yang C. Nah, ini
materi komposisi fungsi yang telah Ibu ajari. Untuk lebih jelasnya bisa kalian baca di materi yang Ibu berikan. Sekian materi hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.